Alright, good people and fashion people. Let it go. Let it go 2013, let it be 2014. Kayak tadi ya, let it go lagunya. Dan bebaskan, itu tadi, Maria. betul bebaskan ya. Udah kita sekarang menuju 2014. Kalau kemarin kita sudah membahas tren warna motif bahan tahun 2014. Salah satunya adalah metalik. Seperti yang dipakai hari ini. Jadi kita harus bisa membebaskan diri kita untuk bisa memilih bahan-bahan apa saja yang bisa menjadikan salah satu tren fashion di 2014. Tunjukkan kilaumu gitu ya. Tunjukkan kilaumu. Keren nggak tuh Maria? Jadi tren metalik apa yang kita bahas nih soal tren metalik itu adalah salah satu bahan yang jadi gini, bahan metal yang dirajut dalam bahan itu dari abad ke-7 sudah dipopulerkan. Nah, itu sesuatu yang memang tahan dari cuaca, dari tahan segalanya ya. Tapi kalau diserika itu malah nggak tahan. Oh, gitu. Itu akan hancur. Makanya jadi ada memang penggunaan bahan metalik ini harus dijaga dengan baik. Misalnya dicucinya juga misalnya harus dry clean. Gitu. Jadi biar seratnya nggak rusak betul, gitu ya. Betul, Maria, seratnya nggak akan rusak gitu. Hati juga nggak boleh rusak. Aduh, bahan juga nggak boleh rusak. Seperti bahan metalik ini karena memang waktu di Eropa ini kalau Kak Bali tadi cerita adalah bahan yang dipakai di kerajaan. Betul, gitu ya. Sangat dipopulerkan pada saat di zaman kerajaan itu jadi bahan yang cukup mahal karena kemilauan yang tadi. Itu ya, dengan benang emas, benang silver. Benang Tapi silver, sekarang kita sudah mulai mudah mendapatkannya ya kan. Mudah banget sehingga bahan ini akhirnya menjadi berkembang. Tidak hanya dari bahan, akhirnya bisa berkembang ke baju, ke sepatu, ke tas, aksesoris dan segala macamnya. Nah, kita lihat nanti, ini kita lihat langsung foto yang memang akhirnya bahan metalik menjadi salah satu gaun yang memang cukup cantik dan cukup ciamik. Itu dia. Itu dia, untuk pesta. Untuk pesta. Ya kan? Nah, ini bahan metalik atau bahan sequin yang kita kemarin sempat bahas. Bahan sequin itu adalah bahan yang memang ada payet-payetnya. Itu memang dijahit satu-satu, Maria. Wow. Sehingga craftsmanship-nya cukup sulit sekali. Dan harganya juga pasti agak mahal gitu ya. Tapi sudah masuk ke dalam masuk ke toko-toko di Indonesia sehingga kita bisa mudah mendapatkannya. Nah, buat fashion people memang ini inspirasinya saja, sehingga kalau misalnya memang good people dan fashion people pengen membuat gaun yang cantik, tentunya bisa menggunakan bahan metalik ini sehingga tanpa memerlukan aksesoris tambahan, sehingga dari bahannya sendiri dan bajunya sendiri sudah kemilau dan sudah mewah. Glamournya ada dari bajunya. Dan motifnya sendiri maksudnya payet-payetnya itu kan ada yang bulat, ada yang persegi panjang, ada yang segitiga, sehingga itu kalau misalnya bergerak itu akan kayak ada efek-efek itu ya, bling-blingnya itu. Belum lagi juga mungkin ada tambah manik-manik seperti yang di sebelah kanan ini ya. Nah, ini siluetnya rata-rata memang lebih kepada siluet mermaid. Karena memang potongannya memang tidak sebenarnya jarang sekali aku melihat memang potongannya lebih ball gown seperti itu, sehingga lebih simple seperti ini karena bahannya sendiri sudah memang menunjukkan sesuatu yang memang cukup mahal. Jadi lebih body fit lebih gitu body fit, ya. betul sekali. Nah, kalau tadi kan yang lebih formal untuk gaun pesta. Tapi tentunya juga bisa masuk ke dalam casual day, lebih ke ready to wear. Nah, untuk kamu-kamu yang memang fashion people pengen menggunakan bahan metalik ini untuk hari-hari, tentunya bisa, Maria. Nah, dengan padu padannya adalah dengan t-shirt. Nah, seperti ini kita lihat. Nah, misalnya rok metalik ini dengan t-shirt, dengan sneaker juga bisa. Wow, jadi lebih santai ya terlihatnya ya. Nah, ditambah lagi juga misalnya rok metalik dengan atasannya misalnya knitwear, berbahan rajut. Itu juga bagus ya ternyata. Bagus juga. Buat jalan-jalan ke mall misalnya. Pada saat lagi mau nonton, hangout dengan teman-teman, terus tinggal pakai wedges. Mungkin misalnya gini, roknya metalik, sepatunya metalik, tapi atasnya rajut, itu juga oke banget. Nah, dan mungkin pilih atasnya juga yang ini ya, motifnya nggak terlalu rame gitu ya. Betul. Nah, seperti celana metalik ini atasnya harus plain, tapi tinggal ditambahkan juga ini untuk casual day, kita juga bisa tambahkan misalnya dengan blazer atau jacket. Itu juga bisa. Jadi bisa aksennya boleh di rok, boleh misalnya di atasannya, tapi tentunya padu padankan dengan yang lebih plain gitu betul ya. Banget. Nah, untuk yang bahan metalik ini sebenarnya padu padannya bisa ke color block. Warna yang nyala itu ya, seperti kemarin kita juga sudah bahas ya. Betul banget. Nah, ini dia. Nah, ini untuk formal, tadi untuk formal dan casualnya, ini untuk office wear bagi fashion people yang memang menggunakan bahan metalik untuk pergi ke kantor. Jadi di kantor bakal jadi sorotan ya, bos-bos langsung cantik banget nih pakai bahan metalik. Jadi outstanding gitu kan. Itu ya, ini yang jadi mood buster juga ya. Betul banget. Nah, untuk bahan metalik yang memang cocok untuk bahan pergi ke kantor, tentunya pemilihannya harus lebih doff.
tidak terlalu mengkilat. Yes. Nah, mungkin disesuaikan dengan kondisi kantor juga ya, nggak terlalu mencerang gimana gitu ya. Terlalu mencerang. Bahasa kita itu ya, mencerang. Itu dia. Bahasa Sunda kita itu ya, Maria. Keluar deh. Itu dia. Nah, tapi buat fashion people nih, ngomong mencerang, tentunya untuk pergi ke kantor juga, biar mencerang, biar berkilau, tentunya untuk pergi ke kantor dengan celananya sudah berkilau, padu padan dengan blazernya juga harus yang agak tone down. Itu dia. Itu tadi untuk yang wanita ya, bagaimana ke kantor dengan menggunakan bahan metalik. Yes, kalau yang ini? Untuk para prianya, Thousand Way untuk pria. Nah, udah menggunakan atasan metalik, aku juga setuju dengan padu padannya adalah celana kulit. Wow, tapi celana kulit juga kan ada efek-efek mengkilap ya. Tapi kita pilihnya juga yang agak doff gitu. Tapi kalau misalnya memang kayak, kan tadi kita udah membahas tuh Korean pop. Itu kan jadi salah satu trendsetter juga ya kan. Sehingga K-pop itu menjadi gebrakan untuk fashion. Nah tentunya untuk K-pop ini juga cocok sekali untuk atasan metalik, celana kulit, dan sepatu stud-stud ini juga, wah itu akan terus trend. Ini kayak from head to toe semuanya ada bling-blingnya. Tapi tetap kelihatannya nggak terlalu berlebihan ya. Nah ini aku suka sekali yang bagian tengah ini Maria ya, blazernya ditambah lagi dengan kemeja metalik. Nah celananya mungkin aku akan pilihnya tidak akan metalik lagi. Oke, gitu. Mungkin celananya akan sama dengan jasnya. Oke, dan sepatunya juga dengan ada aksen metalik di ujungnya ya. Metal di ujungnya itu dia. Itu juga aku pernah lihat satu brand yang memang mengeluarkan, salah satunya adalah Celine. Dengan itu ada metalnya, aduh keren banget. Keren banget. Jadi mungkin yang cowok-cowok udah tergoda dengan style 2014 metalik bisa langsung hunting barang-barang metalik. Itu untuk yang agak formal untuk para prianya. Nah ini untuk casualnya. Jadi padu padannya juga seperti t-shirt saat ini, bahan metalik itu juga bisa dipadu padankan dengan sambungan t-shirt bahan kaos. Atau bahan sedikit lycra atau bahan sedikit jersey. Jadi memang dari produksinya sudah ada mix and match-nya sendiri ya. Betul. Nah ini juga dengan camouflage army, juga bisa dengan celana-celana yang memang lebih cotton drill, lebih denim, itu juga bisa. Ini kayaknya buat kalau hangout keren banget ya. Atau mungkin yang suka ke klub gitu kan, bisa mencuri perhatian dengan warna seperti kata kamu itu bilang mencerang. Itu dia. Dan yang ini juga bagian yang lebih formal juga ya. Nah kembali lagi dengan untuk fashion people dan men's collectionnya Thousand Way untuk lebih kepada formal yang seperti aku pakai ini. Keren banget dengan stud-stud di bagian kerat, terus bahannya ada metalik. Mencerang nggak nih? Mencerang banget sih, auranya udah berkilauan ya. Memang di tahun 2014 ini kita harus berkilau. Itu dia, nggak boleh meredam. Iya, tunjukkan kilaumu itu dia. Nah untuk padu padan untuk para pria, untuk fashion people juga ini juga cocok sekali untuk yang memilih dengan bahan metalik. Tentunya seperti aku bilang, bahan metaliknya itu tuh nggak boleh terlalu mengkilat. Jadi agak doff untuk bagian untuk jasnya. Mungkin kalau misalnya yang berani untuk lebih fashion, coat metalik itu juga padu padannya dengan celana hitam seperti ini. Nggak apa-apa untuk para pria sekali-sekali untuk menunjukkan sisi fashionnya gitu ya, untuk lebih berani berpakaian yang lebih metaliknya, bling-blingnya. Nah, tapi tambahan lagi buat fashion people nih, buat para prianya. Kalau misalnya pakai jas hitam-hitam, nah tambahan yang memang akhirnya bisa menjadi atribut fashion, nggak mesti harus semuanya metalik di bagian jas dan celananya, tapi dasi kupu-kupu atau dasinya metalik. Oh, jadi di aksen kecil di sini tapi bisa mencuri perhatian gitu ya. Boleh. Aku juga pengen mencuri perhatian Anda. Tapi itu ya salah satunya. Alternatifnya walaupun bajunya biasa saja tapi aksesorisnya yang ditonjolkan. Oke, good people, bagi Anda yang ingin bertanya seputar fashion nih bisa langsung kirim Twitter ke @inews_net dengan hashtagnya Tanya Bali Asmara. Tentunya yang semua pengen juga ke Milan di tahun 2014, ayo kirim mentionnya ya. Pengen tahu apa nih trik-triknya berpakaian di tahun 2014. Betul banget. Oke, sebelumnya undur diri, life too short to wear a boring clothes, so everyday style is a must.